Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel For My Big Keep Kuliah UIN Jakarta 2021. Ya, dengan teman-teman mengklik channel ini, bersiaplah teman-teman semua untuk ketemu banyak hal yang bisa membuat semangat membara dan penuh inspiratif untuk kedepannya ya. Dan dimanapun teman-teman berada sekarang ini, semoga selalu dalam keadaan bahagia dan sehat ya. Baik sehat raga, sehat jiwa, sehat pikiran, dan juga sehat hatinya ya. Amin. Oh iya, sebelum memasuki pembahasan pada podcast kali ini, izinkan saya mengajak teman-teman semua untuk segera subscribe channel ini terlebih dahulu ya. Karena tanpa dukungan dan support dari teman-teman, channel ini tidak akan berkembang sampai detik ini. So, segera subscribe channel ini ya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang sudah menjadi teman sejati dari channel ini, semoga ilmu yang teman-teman dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Dan yang kedua, teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena tanpa pengenalan, hasil akhirnya terasa hambar atau hampa, ya kan? So, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Siti Thoimah Dianasari, akrab biasa dipanggil dengan Thoimah. Ya, di sini saya adalah sebagai pemandu dari adanya podcast kali ini. Dan tahu gak sih teman-teman semua, podcast ini tuh adalah podcast pertama kalinya pada forum kami loh di tahun ini. So, bagi teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini, beruntung sekali bisa menemukan atau mendengarkan podcast ini loh. Karena akan ada sesuatu yang sangat luar biasa untuk teman-teman dapatkan dari pembahasan pertama kalinya di podcast kali ini. Ya, bisa dikatakan podcast kali ini itu adalah tentang pengenalan dari forum kami ya teman-teman semua. Dan lebih lengkapnya lagi, teman-teman semua dengarkan podcast kali ini sampai akhir ya. Karena akan ada seseorang yang sangat luar biasa sebagai narasumber kami pada podcast kali ini, yaitu Kak Ahmad Fahmi Fawaiz. Beliau itu siapa sih? Ya, beliau ini adalah seorang mahasiswa UIN Jakarta yang berprestasi, aktif, dan ambis dalam suatu hal yang beliau lakuin loh. Dan bukan hanya hal itu teman-teman semua, beliau ini adalah ketua dari forum kami, yaitu ketua Forma Bikip Kuliah UIN Jakarta 2021. So, langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama, saatnya kita mendengarkan secercah pembicaraan yang sangat luar biasa yang sudah dinantikan oleh kita bersama. Kepada Kak Fahmi, dipersilahkan. Wah, terima kasih atas pembukaan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Kak Thoimah ini. Oke, tanpa memperpanjang kata, saya mulai dengan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Saya Ahmad Fahmi Fawaiz atau kerap disapa Fahmi atau Faid juga boleh, atau Fawaiz. Terserah enak teman-teman bagaimana memanggil saya. Dan pada kesempatan ini, untuk satu periode kepengurusan ke depan, saya diberikan amanah oleh teman-teman penerima beasiswa bidik misi dan KIP Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai ketua forumnya. Ya, benar, ketua Forum Mahasiswa Bidik Misi KIP Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, atau yang kerap kali kita panggil dengan Forma Bikip UIN Jakarta, tentunya di periode tahun 2021 ini.
Saya tidak akan bisa menjalankan semua kegiatan-kegiatan kepengurusan 1 tahun ke depan tanpa adanya dukungan, partisipasi, dan kolaborasi dari teman-teman penerima beasiswa bidik misi dan KIP kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu sendiri. Nah, makanya supaya kita lebih mengenal lebih jauh tentang forum kita, saya akan memulai dengan penjelasan terlebih dahulu forum kita itu sendiri. Sebenarnya Forma Bikip itu apa sih? Gitu kan ya. Nih, Forma Bikip itu organisasi yang berkedudukan sebagai organisasi intrakampus, tingkatnya tingkat universitas loh teman-teman. Tetapi kita bukan UKM, bukan juga Demasema, dan bukan organisasi pemerintahan mahasiswa dan non-struktural. Tetapi kita Forma Bikip adalah lembaga otonom kampus. Kemudian teman-teman, Forma Bikip ini bersifat independen dan terbebas dari politik praktis. Dan kita sangat menekankan unsur kekeluargaan di dalam forum kita. Jadi ketika teman-teman semua masuk ke dalam forum kita, serasa keluarga sendiri karena kita senasib seperjuangan bersama beasiswa bidik misi dan KIP kuliah. Kalau bicara tentang sejarah teman-teman, Forma Bikip itu awalnya ya bernama Formabi, Forum Mahasiswa Bidik Misi, yang pada tahun 2010 semenjak ada beasiswa bidik misi, forum ini mulai dirintis. Tetapi kemudian pada tahun 2012 atas kerjasama kemudian semangat dari kakak-kakak alumni, maka dibentuk dan disahkan tuh forum kita di Auditorium Harun Nasution, kurang lebih tepatnya tanggal 20 Oktober 2012. Dan yang perlu teman-teman ketahui, organisasi kita ini termasuk beasiswa kita juga di bawah naungan atau pengawasan Bagian Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian barulah tuh ketika tanggal 2 Februari 2021 kemarin kita bersepakat mengadakan musyawarah luar biasa. Kenapa sih? Karena beasiswa kita tidak lagi bidik misi, tetapi berubah nama menjadi KIP kuliah. Tentunya kita sebagai organisasi harus mengikuti perkembangan zaman, bukan? Supaya tetap bisa terus eksistensi sampai akhir nanti. Tentunya kita berharap Forma Bikip ini akan terus eksistensi ke depannya, begitu ya. Dan dalam kepengurusan Forma Bikip tahun 2021 ini tentunya memiliki visi dan misi. Visi kepengurusan kita sekarang adalah terwujudnya Forma Bikip sebagai wadah abdi dan persemaian mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan asaskan kekeluargaan, saling asah, asih, dan asuh. Pokoknya dengan adanya forum ini kita berharap bisa menjadi wadah abdi nih ya, dan wadah perkembangan untuk teman-teman penerima beasiswa bidik misi dan KIP kuliah yang berasaskan kekeluargaan itu tadi. Untuk meraih visi itu tentunya ada misi. Misi kita itu bisa diakronimkan dengan istilah terkoneksi. Terkoneksi itu apa sih? Terkoneksi, yakni mewujudkan mahasiswa bidik misi yang memiliki karakter islami dan berakademisi. Karena kita yakin di penerima beasiswa kita ini karakter islamisasinya sangat kuat ya, karena kita dari kampus Islam dan berakademisi. Terus yang kedua, itu berkolaborasi ya. Kita menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga untuk mencapai tujuan bersama tentunya. Nek ini bersinergi
yakni membangun sinergitas dan integritas dalam bingkai kebinekaan mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah itu sendiri. Dan C-nya berinovasi, yakni mengembangkan inovasi yang menjunjung minat dan bakat mahasiswa bidik misi KIP kuliah. Pokoknya dengan adanya misi kita ini terkoneksi, kita berharap visi kita yang tadi bisa terwujudkan. Untuk dapat terus mengingat visi dan juga misi kita, maka misi kita inilah yang kemudian kita jadikan sebagai nama kabinet, yakni kabinet terkoneksi. Dalam rangka kita berharap selalu ingat misi kita sehingga bisa terwujud visi kita. Seperti itu teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga pada bertanya ya, tujuan dibentuknya Forma BKIP itu apa sih gitu ya, dari awal pertama kali berdiri sampai sekarang ini. Yang pertama tentunya sebagai sarana silaturahim antar mahasiswa penerima beasiswa bidik misi KIP kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan sesama penerima, dengan pengelola, dan juga dengan alumni penerima itu sendiri. Yang kedua, tujuan pentingnya juga menghubungkan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi KIP kuliah dengan pengelola di skala nasional nih, yakni Kemenak atau Kemenristek Dikti. Kalau kita sih cenderungnya ke Kemenak gitu ya. Dan yang ketiga yang tak kalah penting, tujuan adanya forum kita ini adalah menampung aspirasi serta minat dan bakat baik akademik maupun non-akademik mahasiswa penerima beasiswa bidik misi KIP kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, setelah kita tahu tujuannya, kita juga harus tahu ya departemen-departemen yang ada di dalam forum kita ini. Yang pertama tentunya ada Badan Pengurus Harian ya. Teman-teman juga mungkin sudah tahu ada struktur ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan juga wakil bendahara. Kemudian departemen-departemen yang ada sangat menarik karena adanya departemen-departemen ini ya sebagai wujud, sebagai wadah teman-teman yang membutuhkan penerimaan beasiswa kita ini supaya berkembang. Yang pertama, ada Departemen Sosial Masyarakat atau kita biasa menyebutnya SOSMA. Departemen SOSMA ini bergeraknya ya di bidang pengabdian dan peningkatan kepedulian masyarakat dan meningkatkan kesadaran anggota Forma BKIP terhadap lingkungan tentunya. Kemudian SOSMA ini juga biasanya mengadakan kegiatan yang berorientasi pada syiar Islam dan ukhuwah Islamiyah. Program-program yang biasanya jadi unggulan SOSMA salah satunya adalah bakti sosial ya, karena terjun langsung kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi. Yang kedua, ada Departemen Penelitian dan Pengembangan. Ini tuh gimana sih? Kita biasa menyebutnya Litbang. Oke, maksudnya untuk pengembangan sumber daya anggota Forma BKIP. Kemudian juga dia menyelenggarakan program-program orientasinya itu untuk penelitian dan pengembangan. Berorientasi juga pada pengayaan pola pikir. Pokoknya kalau ada diskusi-diskusi, terus kemudian ada seminar tentang peningkatan skill, peningkatan kemampuan teman-teman, itu ada di Litbang. Kemudian yang tak kalah menarik juga, departemen yang ketiga ini adalah Departemen Kewirausahaan, atau kita bisa menyebutnya Kewirus gitu ya, biar lebih singkat. Departemen ini itu menyelenggarakan program yang orientasinya untuk meningkatkan kemampuan wirausaha untuk teman-teman anggota Forma BKIP. Menarik bukan? Jadi kita tidak hanya mengandalkan uang yang diberikan oleh pemerintah,
tapi kita juga mau teman-teman penerima beasiswa bidik misi KIP kuliah ini memiliki jiwa wirausaha. Kemudian di departemen ini juga sebagai sarana media berwirausaha teman-teman pengurus Forma Bikip yang tentunya menghasilkan income untuk pemasukan pendanaan organisasi kita sendiri supaya terus berkembang. Kemudian yang keempat, ada Departemen Komunikasi dan Informasi. Ini juga tak kalah menariknya karena departemen inilah yang menyelenggarakan kegiatan orientasinya itu kerjasama baik kepada internal maupun eksternal. Dan di departemen ini juga itu berorientasi pada penguatan jaringan dan komunikasi antar anggota. Secara singkatnya, di departemen ini jugalah yang selalu memberikan informasi berupa infografis ataupun berupa media lainnya, baik itu visual ataupun audio visual yang dikemas secara apik. Biasanya kita share melalui Instagram, melalui WhatsApp, melalui YouTube, dan melalui media-media sosial lainnya. Departemen yang terakhir yang kita punyai ada Departemen Advokasi, teman-teman. Di dalam kepengurusan tahun 2021 ini kita membentuk 2 biro. Ada biro internal dan biro eksternal. Ini kenapa? Supaya lebih jelas, teman-teman. Di departemen internal kita biasanya memfasilitasi pengaduan mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah gitu. Jadi terkait dengan masalah-masalah yang terjadi terhadap penerima beasiswa, kita selalu terbuka. Kita memberikan fasilitas untuk mereka. Kemudian kita juga berusaha untuk bisa menyelesaikan konflik yang ada pada penerima melalui Departemen Advokasi bidang internal ini atau biro internal. Kemudian kita konsultasi kepada pengelola dan juga mendiskusikan bagaimana baiknya. Dan yang tak kalah pentingnya juga, di Departemen Advokasi Biro Internal ini selalu mengkoordinir laporan narasi bidik misi KIP kuliah yang dibuat oleh teman-teman penerima di setiap semesternya. Wah, kerja ekstra bukan? Kemudian yang di biro eksternalnya memiliki peranan menghubungkan antar lembaga, antar organisasi mahasiswa dan alumni bidik misi. Dan juga di biro eksternal ini selalu mendata prestasi mahasiswa bidik misi KIP kuliah supaya kita bisa memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, dari departemen-departemen tersebut tentunya kita berorientasi kepada teman-teman penerima beasiswa bidik misi dan KIP kuliah, karena dibentuknya forum kita ini juga kan untuk penerima beasiswa itu sendiri, bukan? Jadi jangan sungkan-sungkan untuk selalu berkomunikasi, selalu update informasi dari Forma Bikip. Nah, dari penjelasan semua yang saya sampaikan tadi, saya ingin menitipkan pesan nih kepada teman-teman mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah, khususnya yang ada di UIN Jakarta. Jadi teman-teman ini semaksimal mungkin bisa memanfaatkan waktu ya untuk memaksimalkan akademiknya di kampus dan prestasinya, baik itu akademik ataupun non-akademik. Supaya apa? Supaya selain IPK-nya itu tidak rendah yang mengakibatkan putusnya beasiswa, itu kan bisa menjadi nilai plus teman-teman tersendiri, menjadi mahasiswa yang satu langkah lebih unggul dari mahasiswa lainnya. Yang kedua, teman-teman, saya berikan pesan supaya
selalu menggunakan uang kehidupan atau living cost yang diberikan oleh pemerintah itu dengan sebaik mungkin. Jangan hanya uang yang diberikan itu dijadikan patokan satu-satunya untuk sebagai sumber kehidupan. Teman-teman dengan prestasi, dengan akademik yang dimilikinya, pasti bisa melakukan usaha-usaha lainnya untuk menunjang kehidupan dan kesuksesan kuliah kita. Saya yakin itu. Terus yang ketiga, nah ini nih yang berkaitan dengan forum kita. Teman-teman, saya harap bisa mengikut sertakan, ikut berpartisipasi, ikut andil dalam setiap kegiatan dari Forma Bikip yang telah kita buat. Karena kan sangat bagus dampaknya untuk teman-teman sendiri, bukan? Ketika teman-teman mengikuti program kita, artinya teman-teman juga berbakti kepada negara melalui forum kita gitu kan ya. Juga sebagai sarana saling mengenal satu sama lain tentang award di bidik misi KIP kuliah kita. Karena kan kita sama-sama penerima gitu kan. Dan juga bisa meningkatkan skill dan kompetensi diri teman-teman semua. Dan yang terakhir, jangan sungkan-sungkan untuk selalu memberikan masukan dan saran untuk Forma Bikip ya, supaya selalu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan yang tak kalah pentingnya nih teman-teman, podcast ini merupakan inisiasi bagus daripada Departemen Kewirausahaan. Nantinya di dalam podcast-podcast selanjutnya akan mengupas tuntas tentang kewirausahaan yang baik itu seperti apa, dan juga media-media dengan informasi-informasi lainnya yang menarik tentunya. So, jangan sampai ketinggalan dengan setiap kali updatean podcast yang ada. Gitu ya teman-teman. Ingat, selalu aktif di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Karena saya juga yakin teman-teman penerima beasiswa bidik misi dan KIP kuliah ini memiliki kompetensi masing-masing, memiliki prestasi masing-masing sesuai bidangnya. Maka tak heran kalau kita menyebutkan beasiswa bidik misi dan KIP kuliah, jawabannya adalah salam prestasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman semua. Luar biasa sekali nih dari apa yang disampaikan Kak Fahmi. So, semoga apa yang teman-teman dengarkan dimanapun teman-teman berada nih, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan dampak positif untuk kita semua. Dan tentunya bisa membawa energi positif baru untuk teman-teman semuanya. Amin. And finally, pantengin terus episode-episode selanjutnya ya di channel ini, karena akan banyak sekali inspiratif baru tentang dunia usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Dan diingatkan kembali nih untuk teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe channel ini ya, oke? Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih banyak. Bye-bye. See you next time for episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.